Yes, terima kasih. Selamat Arifin. Jadi, untuk pertemuan Vicon ke-8, which is ini pertemuan terakhir kita, saya akan membahas tiga materi, yaitu materi mengenai Grab, ya. Grab itu sesi, kalau nggak salah sesi 12 atau sesi 13 ya. Grab, kemudian tree atau pohon, ya. Kemudian juga akan membahas mengenai algoritma ya, teman-teman. Nah, untuk materi UASnya apa, Bu? Kalau gitu, nanti materi UASnya itu kalau di diskrit, nanti soalnya itu akan sama. Jadi nggak seperti waktu UTS ya, teman-teman. UTS itu kan teman-teman beda-beda. Nanti kalian akan lebih, eh, mungkin kalau bisa dibilang sih nggak secomplicated yang pertama di UTS ya. Memang kalau Bu Silvana tipikalnya kalau UTS itu memang dibikin yang strong gitu kan ya. uh, Bu Silva pengen tahu determinasi teman-teman gitu kan. Nah, ternyata luar biasa, nilai teman-teman bagus-bagus, proficiat ya, nilainya bagus-bagus. Uh, Banyak yang dapat 100 ya di UTS kemarin. Dan kemudian untuk UTS-nya, Bu Silvana ambilkan dari sesi keberapa ya kalau nggak salah fungsi ya. Itu teman-teman silahkan kerjakan dan tanggal 7 7 itu berarti 2 hari lagi. Ya, itu menjadikan deadline-nya gitu ya. Artinya teman-teman sebenarnya udah pernah ngerjakan ya, udah pernah ngerjakan itu di UTS, tinggal teman-teman upload saja gitu ya. Nah, untuk UAS, nanti saya akan keluarkan mungkin 3 soal ya. Soalnya tentu saja karena ini matematika diskrit, pasti soalnya hitungan ya, gitu. Soalnya hitungan. Saya belum bikin soalnya, tapi terlintas di benak saya, mungkin saya akan keluarkan kombinatorik gitu teman-teman ya. Kombinatorik itu akan keluar sedikit grab, ya grab saya keluarkan sama algoritma gitu ya. Karena antara grab sama pohon itu agak-agak ada kemiripan gitu. Jadi saya ulangi lagi, jadi kemungkinan nanti yang keluar soalnya adalah soal di kombinatorik, kemudian soal grab dan soal algoritma. Begitu ya teman-teman. Untuk hari ini saya akan mempresentasikan materi yang belum saya presentasikan ya. Jadi yang kemarin kan terakhir kita belajar tentang kombinatorik. Sekarang saya akan jelaskan mengenai grab. Ya, teman-teman. Ya, mohon coba di chat PPT. Apakah sudah kelihatan PPT teman-teman? PPT kita sudah terlihat nggak PPT? Silakan di chat dulu PPT. Sudah, makasih ya. Oke. Nah ini. Iya, soalnya saya mute ya teman-teman. Jadi biar komunikasinya via chat gitu ya. Jadi kita akan materikan hari ini, kita bahas 3 materi yaitu graph, ya, tree, dan algoritma. Ya, kita akan masuk mengenai materi mengenai graph ya. Graph, di sini Ibu sudah nyiapkan materi sendiri gitu ya. Jadi memang biasa ya ketika di-share di LMS itu mungkin materinya sifatnya general gitu. Nah, di Vicon kita pembahasannya lebih dalam. Makanya kalian datang Vicon itu lebih beruntung karena kalian akan mendapatkan penjelasan langsung secara dalam, secara detail, ya. Oke, di sini untuk Grab ya, Grab itu digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit. Nah, Anda tahu ya diskrit kemarin udah belajar mengenai definisi diskrit. Diskrit itu bisa dihitung satu persatu, bisa dicacah ya. Jadi grab itu digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah gambar peta Jawa Tengah gitu ya. Peta Jawa Tengah ya. Nah, ini adalah jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah ya. Kalau teman-teman suka naik mobil atau naik bus ya ke daerah Pantura, Jawa Tengah gitu ya, teman-teman pasti tahu nih ya jaringan jalan raya ini gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah bentuk konkret dari Grab ya. Di mana Grab itu ada yang disebut dengan simpul atau garis-garis ya yang menghubungkan. Jadi ini adalah garis dan simpul, sorry. Jadi ada garis dan ada simpul, ya. Nah, teman-teman lihat ini simpul, ya, di titiknya. Kemudian dia ada garis yang menghubungkan dengan tempat yang lain. Kemudian ada simpul. Nah, ini adalah jaringan jalan raya di Provinsi Jawa Tengah, gitu ya. Saya orang Jawa Tengah.
Saya besar di Jawa Tengah, saya dari Semarang, teman-teman ya. Ini. Jadi ketika saya berpikir, oh saya mau pengen ke Salatiga, berarti ya memang rute atau jalan yang akan saya tempuh akan menuju ke bawah sini ya, ke bawah sini dari Semarang ke sini gitu ya. Kemudian kalau saya mau ke Demak ya, posisi saya di Semarang, berarti saya posisinya nanti ke kanan, gini. Atau kalau saya mau ke Kendal, berarti posisi saya akan ke kiri gitu ya. Kalau saya mau pengen berenang ke apa namanya berenang ke pantai utara ya berarti saya ke atas gitu kan ya. Nah kayak gitu. Jadi ini adalah gambaran ya mengenai Grab. Nah, definisi Grab ya, Grab terdiri dari ini ada vertex. Vertex itu adalah simpul-simpul ya dan juga edges. Edges itu adalah sisi. Nah, yang aku bilang garis tadi. Simpul yang titik-titiknya itu, edges itu yang garis-garisnya itu. Ya. Jadi kamu nggak usah bingung karena kan matematika diskrit di teknik informatika itu sifatnya adalah pengantar ya. Jadi ini wawasan aja, nggak usah bingung dengan notasi-notasi matematik gitu ya. Jadi graph itu terdiri dari vertex dan edges gitu ya. Vertex itu simpul-simpul, edges itu adalah sisi-sisi gitu. Berarti dia terdiri dari himpunan atau kumpulan dari semua vertex gitu kan. Jadi V1, V2, V3 dan sampai Vn. Kemudian kalau berarti himpunan dari seluruh edges. Edgesnya ada banyak kan? Dicoba tadi gambar peta Jawa Tengah tadi. Ya ada banyak edges. E1, E2, E3, dan sebagainya. Nah, teman-teman lihat ada beberapa jenis grab. Ada grab sederhana. Nah, grab sederhana itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi dia nggak ada looping, ya. Nggak ada bentuk dia berbalik. Nah, seperti grab 2 ini kan udah mulai ada looping gitu kan. Jadi dari apa? Dari simpul ya saya nyebutnya ada vertex gitu dari vertex ke edges itu cuma satu kali gitu ya. Coba kamu teman-teman lihat tuh dari 2 ke 1 jalannya ya ini, dari 2 ke 3 ya jalannya ini, dari 2 ke 4 jalannya cuma ini, nggak ada jalan yang lain gitu ya. Begitu. Nah ini disebut dengan grab sederhana. Nah ini yang disebut dengan grab ganda. Kenapa? Ada bagian-bagian yang bisa dilewati dengan dua jalan ya menuju contoh 1 ke 3 itu bisa lewat E4 edges 4 atau sisi 4 dan juga edges 3 ya begitu ya kemudian dari 3 ke 4 juga bisa dilewati dengan E6 dan E7 berarti ini adalah graf ganda ya gampang membedakan antara grab sederhana dengan grab ganda. Kemudian ada yang disebut dengan grab semu. Kalau grab semu tuh ada loopingnya ya teman-teman. Jadi dia itu balik lagi ke titik semula. Contoh vertex 3 coba lihat. Simpul 3 vertex 3 ini dia ada looping di E8. Nah, itu berarti dia menandakan kalau dia itu adalah grab semu. Begitu ya. Dan dia lebih kompleks kalau grab semu. Jadi dia ada loopingnya, ada juga 2 kali sisi parallel edges namanya gitu ya. Disebut dengan parallel edges. Atau disebut dengan gelang atau looping yang tadi Ibu sebutkan. Ya. Kemudian kita masuk ke terminologi Grab. Ada definisi tentang adjacent. Adjacent itu ketetanggaan, gitu ya. Jadi dua simpul dikatakan bertetangga jika keduanya terhubung. Contoh misalnya di graf G1 nih teman-teman lihat yang sederhana ya. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Kenapa? Karena dia terhubung. Ada garis, ada edges-nya, ada sisi edges, saya nyebutnya edges aja. Ada edges yang terhubung, begitu. Sedangkan simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4 karena nggak ada yang langsung terhubung begitu ya. Dan seterusnya teman-teman. Yang kedua, insidensi atau bersisian gitu. Nah, untuk sembarang itu ada VJ dan VK itu dikatakan itu bersisian dengan simpul VJ atau itu bersisian dengan simpul VK gitu. Nah, kamu lihat di graf yang sederhana aja ya. Ini sisi 2 dan 3 ini bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Nah,
Jadi sisi 23 nih, coba teman-teman lihat nih, 2 ketiga nih sisi ini ya, edges-nya 23 ini kan teman-teman. Ya, dia bersisian dengan 2 dan 3. Itu namanya insidensi atau bersisian. Jadi edges dari 2 3, sisi-sisinya atau simpul-simpulnya atau vertex-vertexnya adalah 2 dan 3. Gampang lihatnya nih. Sisi 24 berarti simpulnya atau vertexnya 2 dan 4. Coba kamu lihat nih, sebenarnya sisi 1 2 berarti 1 dan 2. Gampang ya. Nah, tapi sisi 1 2 tidak bersisian dengan simpul 4, of course. Nggak ada garis yang bisa ditarik dari 1 2. Kan kayak gitu. Nah, beberapa grab khusus. Yang pertama adalah grab lengkap atau complete grab. Nah, grab lengkap itu adalah grab sederhana yang setiap simpulnya memiliki sisi ke semua simpul yang lain. Gitu. Nah, graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Nah, contoh nih misalnya K1, berarti K1 berarti, nah kita ingin tahu nih ya, berapa sih jumlah sisi pada graf lengkap itu dirumuskan sebagai n dikali n-1 dibagi 2. Nah, ini n dikali n-1 dibagi 2. Ya, jadi ini adalah rumus dari apa yuk? N dikali n-1 bagi 2. Rumus dari suku apa? Deret ganjil ya, deret ganjil ya. N dikali N-1 bagi 2. Ya, coba kamu lihat. K1, N-nya kan 1. Kamu masukin 1, ya kan? 1 dikali 1 dikurangin 1 dibagi 2. 1 dikurang 1, 0. Berarti 0. Nggak ada garis, nggak ada sisi. Nah, lihat. Ketika K1, N-nya itu 1, tidak ada garis. Dia masih ajak di titik tersebut. Ketika K-nya 2, kita masukin sini. 2 dikali 2 kurang 1. 1. 2 kali 1 berapa? 2. Bagi 2, 1. Ini ada 1. Ya kan? Berarti ini kan bilangan ganjil kan? Dari bilangan ganjil ya. K3 berarti K-nya masukin N-nya 3. 3 dikali 3 dikurang 1. 3 dikurang 1, 2. 2 bagi 2, 1. 3 kali 1, 3. Berarti ada 3 sisi. Ya kan? Ini kan dari bilangan ganjil. Ya kan? K4 masukin 4, 4 dikali 4 kurang 1, 4 kurang 1, 3. Ya kan? 4 kali 3 bagi 2, 4 bagi 2, 2, 2 kali 3, 6. Ini ada 6. Coba teman-teman hitung. 1, sorry, 6. Benar ya? 3, 4 ya. 4 kali 4 kurang 1, 3. Hmm, iya, 6 ya? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. Berarti bukan bilangan ganjil ya. Bukan bilangan ganjil nih berarti ya. N dikali N-1 bagi 2 ya. Berarti ini rumus rumus umum aja. Mm-mm. K4-nya kayak gitu. Iya, gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau K2-nya 2, K4-nya 6 gitu kan. K5-nya berarti 5 kali 5 kurangin 1 bagi 2. 5 dikali 5 kurang 1. 5 kurang 1 itu 4. 4 bagi 2. 2, 2 kali 5, 10. Berarti di kali 5 ini ada 10 sisinya. K6 berarti berapa? 6 dikali 6 kurang 1, 6 kurang 1, 5. 6 bagi 2, 3. 3 kali 5, 15. Ini ada 15 sisi. Gitu ya. Ini adalah graf lengkap. Yang kedua, graf lingkaran. Ya. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang tiap simpulnya derajat 2, teman-teman. Ya. Teman-teman lihat ya. Ini ini tiap simpulnya derajat 2. Titik-titiknya atau simpul-simpulnya ya, vertex-vertexnya ini ada 2. Loh, coba yang ini, ya kan? Ini juga ada 2, ini sama ini. Ini juga ada 2, ini sama ini. Gitu ya. Ini juga titik ini, vertex ini juga ada 2 edges-nya. Ini juga ada 2. Semua ada 2, teman-teman. Ini namanya graf lingkaran, ya. Nah, untuk mencari banyaknya sisi disimbolkan dengan CN, ya. CN, gitu. C itu C itu bukan kombinasi ya. Karena kombinasi kan harus ada Rn. Jadi diambil berapa sampai N. Ini C-nya C apa nih gitu. Oke, ini cuma simbol ya dari lingkaran. Circle, circle ya. Nyebutnya circle ya. Oke, C4 ya kan. Ini ada C3 nih kan, circle. Jadi C ini bukan kombinasi ya. Kemarin kita belajar tentang kombinatorik kan. Ada kombinasi. Kombinasi dari berapa unsur diambil dari beberapa eh, bilangan kan gitu, berapa objek kan gitu. Ini bukan kombinasi ya, ini hanya circle, simbol C, simbol circle, circle ya, simbol circle.
Kemudian ada graf teratur atau regular graph. Jadi graf yang setiap simpulnya memiliki derajat yang sama. Nah, disebut graf teratur. Ya, coba teman-teman lihat titik ini ada tiga, titik ini ada tiga, titik ini ada tiga, titik ini ada tiga. Ya, nah, jadi kalau dia termasuk dari graf teratur, jika diketahui simpulnya ada sebesar R, ya, maka jumlah sisi dari graf teratur itu adalah N kali R dibagi 2 gitu teman-teman ya. Kemudian ada yang namanya graph bipartite atau bipartite graph ya. Nah, yaitu graph G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua bagian. Nah, ini jadi graphnya itu dia dipisah menjadi dua bagian, yaitu V1 dan V2 ya. Sedemikian sehingga setiap sisi dari G itu menghubungkan ke setiap simpul di V1 dan di sebuah simpul di V2. Nah, itu disebut dengan graph bipartite ya. Ini dinyatakan sebagai G, V1 dan V2. Mudah kok membedakan antara bipartit dengan yang lain ya. Pokoknya dia merupakan graf yang terpisah gitu ya teman-teman. Seperti kalau teman-teman lihat diagram diagram ini ya, diagram panah ya. Diagram panah kemarin kita belajar tentang fungsi ya. Lanjut, kemudian di sini ya, kalau dia merupakan graf bipartit gitu kan, karena simpul-simpulnya bisa dibagi menjadi V1 dan V2 gitu. Maka di sini bisa kita buat dalam bentuk seperti ini nih. Nah, ini adalah bentuk yang disebut dengan utilitas. Tuh, bisa dibuat seperti ini ataupun juga dilepas-lepas ya, nggak berhubungan gitu. Jadi ketika di pusatnya itu tertarik ya ke titik yang lain, tapi ketika sampai di sini udah nggak ada lagi gitu kan. Ini namanya topologi bentuk bintang, graf topologi bentuk bintang. Lanjut. Sekarang kita masuk ke representasi gram, ya. Kita masuk yang tadi pertama, ya. Kita udah belajar mengenai terminologi adjacent matrix, adjacent graph tadi kan. Matrik ketertanggaan, ya. Dirumuskan sebagai A itu sama dengan AIJ. Di mana AIJ itu jika nilainya satu, satu itu jika simpulnya I dan J itu bertetanggaan. Nah, dikatakan satu jika simpul I dan J itu bertetanggaan. Tapi kalau nggak bertetangga, jauh, nggak ada hubungan, dia nilainya nol. Itu ya bacanya. Nah, teman-teman coba lihat nih contoh nih ya. Nah, kita lihat ini graf sederhana yang tadi kita udah jelasin nih ya. Berarti di sini kan ada tiga, ada empat vertex ya, satu, dua, tiga, empat. Ya kan? Ini satu, dua, tiga, empat. Kita bentuk dalam bentuk matriks, ya kan? Kalau kita bikin bentuk matriks adjacent-nya, bagaimana teman-teman kita lihat antara satu dan satu, dirinya sendiri berarti nol ya. Satu dengan dua itu satu. Kenapa? Ada ketertetanggaan, ya kan? Berarti nilainya satu, gitu kan? Satu dengan ini goyang-goyang nggak goyang-goyang. Satu dengan tiga ketertanggaan ada hubungan ya teman-teman, ya. Satu dan empat nol. Kenapa? Tidak ada hubungan, tidak ada ketertanggaan, nggak ada garis, ya. Kemudian dua dengan satu ada, dua dengan dua dirinya sendiri enggak, dua dengan tiga ada, dua dengan tiga ada, dua dengan empat juga ada. Begitu ya. Tiga dengan satu ada, tiga dengan dua ada, tapi tiga dengan tiga dirinya sendiri enggak, tiga dengan satu ada, gitu kan? Empat dengan satu enggak, empat dengan dua ada, empat dengan tiga ada, empat dengan empat dirinya sendiri enggak. Begitu ya teman-teman, lanjutkan sendiri ya pemahamannya ini ya. Nah, lanjutin sendiri ini contohnya. Silakan, nih Mas, di sini bisa. Ah, monggo. Kemudian terminologi yang kedua tadi kan kita belajar tentang insidensi matriks. Apa tuh insidensi matriks? Bersisian kan tadi ya. Jadi dirumuskan, diformaliskan sebagai A sama dengan AIJ. Dengan AIJ itu jika satu itu posisi satu itu ketika simpul I itu bersisian dengan J. Ya, kalau nol dia tidak bersisian dengan J. Coba kita lihat contoh teman-teman. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, ingat, kalau bersisian berarti kita antara titiknya, vertexnya, satu 2 3 4 itu dengan edges-nya atau sisinya, ya. E1, E2, E3, E4, E5, ya kan? Gitu ya. Kalau bicara mengenai matrik bersisian, antara vertexnya, ya, satu 2 3 4 dengan edges-nya,
E1, E2, E3, E4, E5. Begitu ya teman-teman. Nah kita lihat antara satu dengan E1. Ada ya, ada bersisian nih di sini. Berarti nilainya satu ya. Satu dengan E2 ada bersisian nilainya satu. Sekarang satu dengan E3 ada nggak? Nggak ada, berarti nol gitu kan. Satu dengan E4 ada nggak? Satu dengan E4 ada ya kan? Satu dengan E5 ada nggak? Nggak, nggak ya. Satu dengan E5 nggak ya? Ini kan satu, ini E5-nya di sini ya. Jauh ya. Berarti nol kan gitu. Sekarang dua, dua dengan dua dengan E1 ada berarti satu. Dua dengan E2 ada satu. Dua dengan E3 ada satu ya. Dua dengan E4. Nah, E4-nya di sini, duanya di sini, nol berarti. Betul, ya kan? Dua dengan E5. Nah, nggak berhubung ya teman-teman ya, nggak berhubung. Berarti kan nol. Dan seterusnya. Begitu ya, itu disebut dengan matrik bersisian. Ingat ya, ini juga masuk dalam UAS mungkin. Mungkin, karena kan tadi saya bilang grab masuk ya ke UAS. Kemudian juga ada adjacent list. Adjacent list. Ya, jadi dia itu ketetanggaan. Hmm, kita lihat ya. Simpul atau vertexnya 1, 2, 3, 4. Ya, satu itu bertetangga dengan 2 dan 3. Of course, mudah sekali ya. Dua bertetangga dengan satu, ya. Tiga dan empat, gitu ya. Tiga bertetangga dengan satu, dua dan empat. Empat bertetangga dengan dua dan tiga. Seperti itu teman-teman ya. Coba teman-teman coba latih dengan contoh-contoh yang lain, ya. Kemudian kita masuk ke dalam grab planner gitu dan grab bidang. Apa itu grab planner ya? Grab planner itu adalah grab yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan. Begitu. Jadi nggak boleh ada sisi-sisi yang memotong gitu ya. Contoh teman-teman kamu lihat nih, ini ada grab seperti ini. Ini kan ada perpotongan ya teman-teman di sini nih. Ini nih, diagonal ini berpotongan kan? Seperti itu. Nah, bagaimana agar supaya tidak ada perpotongan di sini? Caranya kita bisa tarik ini di looping. Jadi ini keluar. Jadi posisi titik ini sama titik ini tetap terhubung tapi di looping di luar, gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini disebut dengan graf planar. Gitu. Ini namanya graf tak planar. Ya. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini K5 nih. K5 ini graf nggak planar. Kita bikin planar dulu. Gimana caranya nih? Begitu banyak perpotongan di sini nih. Perpotongan, 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 perpotongan. Ya. Cara gimana? Teman-teman bisa nih. Bisa membuat beberapa alternatif. Tidak mesti begini. Ya, teman-teman. Ya, ini materi graf ini memang butuh kreativitas nih. Logiknya harus main. Ya. Jadi ini satu contoh yang Bu Silvana buat ya. Nanti kalian coba bikin eh, dibuat planar ya. Karena ini tadi tidak planar, dibuat planar. Ini contoh yang Bu Silvana buat. Jadi posisi garis ini nih ya. Ini ya. Diagonal ini ditarik keluar. Nah, diagonal yang ini juga ditarik keluar. Diagonal ini model ini kan berarti kan tidak kepotong. Jadi bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, ini disebut dengan graf planar. Nah, ini coba kan teman-teman latih untuk menjadi graf planar. Nah, ini coba. Lintasan Euler. Nah, lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi. Dalam graf itu tepat satu kali. Nah, ada lagi istilah namanya sirkuit Euler. Sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Ya. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut dengan graf Euler atau Eulerian graph. Graf yang mempunyai lintas Euler dinamakan juga semi-Eulerian graph. Nah, gitu. Coba. Ini saya lagi nggak bagus ya koneksinya. Saya tutup ini saya ya, video saya. Coba teman-teman lihat nih. Coba lihat nih. Ini gambar yang pertama, graf sederhana dulu, yang paling mudah ya. Yang paling mudah teman-teman lihat. Lintasan Eulernya di graf A yang mana? Coba lihat. Jadi kalau teman-teman ini tiga, ya kan, jalan ke sini kedua. Jadi kita mulai dari tiga dulu ya. Tiga, posisi ini kamu, ibaratnya kamu nih
naik mobil di sini nih, posisinya kamu di sini dulu. Jalan jig, 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 ke sini. Nah, kemudian pindah lagi ke sini, zzzz, ya kan? Tarik lagi turun ke sini, zzzz, gitu kan? Terus kemudian ke sini, zzzz, dan ini ke sini. Nah, gitu. Itu harus dilintasi satu kali. Coba nih. Ini kan satu kali, satu kali, satu kali, satu kali. Ya kan? Satu kali. Harus satu kali. Gitu. Ini materi penting sebenarnya. Grab ini pakai tuh di nggak hanya di komputasi tapi juga di transportasi ini ya. Logiknya dipakai banget ini ya untuk bikin rute jalan yang paling efektif gitu kan. Bikin tol gitu. Ruasan tol mana yang paling pendek gitu kan. Paling murah biayanya kan. Oke, sekarang kita lihat lintasan Euler yang kedua pada Grab B ya. Dua soal aja yang lainnya belajarin sendiri ya. Gimana nih biar dia aja lintasan satu kali gitu kan. Euler itu kan lintasan satu kali. Kita mulai. Nah, ini startnya teman-teman boleh bebas ya. Ini kan contoh dari Bu Silvana ya. Kita mulai dari satu dulu ya. Mana sih mau saya? Nih, satu nih, kita jalan dari sini. Jalan zzzz ke sini kan. Terus kemudian keempat, zzzz sini kan. Nah, turun sini. Zzzz. Nah, kemudian ke atas. Zzzz. Kemudian ke sini. Nih, ke diagonal sini nih. Nah, masuk sini, kemudian balik lagi ke sini. Ya harus satu kali ya, harus satu kali ya. Nah, kemudian ke sini lagi. Zrr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 
Tiga kelimanya belum ya? Dapat nggak tiga kelima ini? Tadi tiga kelimanya belum ya? Ini nih belum nih ya. Ulang lagi deh. Satu, dua, empat, enam. Ah, ti, habis enam, enam dua, habis dua, tiga, habis tiga, balik lagi enam, habis enam, lima, habis lima, satu, habis satu, tiga. Nah, harusnya kelima. Yang sini belum, nih kurang satu, ya. Gitu teman-teman, lanjutin ya nanti. Ada sebuah teorema yang mengatakan bahwasanya graf tidak berarah itu akan memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki dua simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Ya, ada lagi teorema yang mengatakan graf yang tidak berarah, yaitu G, adalah graf Euler yang memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpulnya berderajat genap. Nah, oke. Ada lagi teorema yang mengatakan ya, graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika hanya jika ya G itu terhubung dan setiap simpul itu memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Kemudian G memiliki lintasan Euler jika hanya jika G itu terhubung dan setiap simpul itu memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali ada dua simpul yang pertama yang memiliki derajat keluar lebih besar dari derajat masuknya, ya. Dan yang kedua memiliki derajat masuk yang lebih besar daripada derajat keluarnya. Ini contoh, ya. Teman-teman lihat nih graf yang pertama ya, gambar yang pertama ada tiga graf nih. Nih graf yang seperti ini, atau mau pengen yang ini. Nah ini, yang ini dulu deh. Ini namanya graf berarah Euler, ya. Jadi dia itu mulai dari A, ya jalan ke G, gitu kan. Jalan ke C, jalan ke B, balik lagi ke G, gitu kan. Kemudian dia tembus ke E, sini kan. Kemudian ke D, ke F, kemudian ke A. Nah, itu. Ini namanya grab berarah Euler. Ada lagi, grab semi-Euler. Nah, kita lihat yang B ini grab semi-Euler. Ya, kita mulai nih D, ya kan? Jalan dia ke sini, sini kan? Kemudian ke B, sini kan? Jalan lagi, dibalik lagi sini, ke D lagi, gitu kan? Kemudian dia ke C dan dia balik ke B, gitu. Yang bukan Euler maupun yang bukan semi-Euler. Nah, jadi ini kayak gini ya. Kenapa? Karena dia tuh ada yang ketidak terhubungan gitu teman-teman. Ada ketidak terhubungan antara A dengan C gitu. Ya dia harus lewat dulu ke D, A ke C nggak langsung.
Latihan, silakan latihan. Nah, ini juga menarik nih. Mana di antara graf berikut yang bisa ditulis sama teman-teman tanpa mengangkat pensil sekalipun? Yang mana nih? Cobain. Coba teman-teman nanti pakai 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 suara ya kayak Bu Silvana tadi, zuzududududut gitu. Zuzudududut gitu. Iya karena dapet ininya feel-nya gitu. Ibaratnya kita tuh jalan gitu kan. Grab ini kan kayak jalan kan gitu. Kira-kira nih ketemu lagi nggak jalan itu gitu. Ngebayangnya seperti itu ya. Kemudian masuk ke lintasan Hamilton. Ya, lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf lepat satu kali. Sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asalnya, sekaligus simpul akhirnya, itu bisa dilalui dua kali kalau sirkuit Hamilton. Grab yang memiliki sirkuit Hamilton dikatakan Grab Hamilton, sedangkan Grab yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut Grab semi Hamilton. Nih, lintasan yang memiliki Grab yang memiliki lintasan Hamilton. Coba teman-teman, contohnya nih, tiga, zrr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 r
Ya, ini yang memiliki lintasan Hamilton. Kalau yang ini mulai dari satu, kedua, ya, ketiga, keempat, ke satu. Nah, ini. Nah, satu sama tiganya nggak ditarik ya. Kalau ini dia tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Hamiltonnya. Banyak ini ya materinya. Ya, apa sebentar. Banyak ini. Ya, masih bisa. Nah, ini lengkap ya teman-teman. Ini adalah materi. Jadi sebenarnya kalau dulu saya belajar matematika diskrit di S1 saya ya, saya kan dulu ngambil S1 matematika. Jadi grab itu 1 bulan saya belajar teman-teman. Tapi teman-teman lebih jago dari saya, lebih hebat dari saya. Teman-teman belajar 1 sesi. Makanya sebenarnya jadi banyak banget ini ya materinya yang patut dijelaskan ya. Jadi saya memberikan seluruh materi, namun tidak semua materi ya. Jadi nanti Grab itu pun juga sampai ke coloring, pewarnaan Grab gitu kan. Pewarnaan Grab gitu. Jadi kalau ini tuh materi yang sangat dibutuhkan untuk teman-teman di jurusan transportasi. Dia bisa gambar geografi, BMKG, dia bisa gambar-gambar peta-peta rawan bencana dengan ada gambar-gambar titik-titiknya gitu kan. Atau jaringan transportasi. Titik-titik itu nggak sembarangan. Kayak kamu suka aku uang Semarang, aku suka warna merah, aku merah. Nggak gitu, teman-teman. Jadi ada simbolisasinya gitu ya. Ada maksudnya. Nah, ini diajarkan di Grab ini, teman-teman. Tuh, bisa seperti ini tuh sebenarnya ada maksudnya, bukan keinginan sendiri. Nah, ini menarik nih. Aku mau jelasin, aku skip aja lah ya, dia. Aku skip yang tadi nih. Aplikasi. Ini nih. Ini beberapa aplikasi Grab ya, yang jelas kata tadi aku udah bilang Grab itu sangat sangat penting dipelajari, terutama untuk teman-teman teknik transportasi ya, teman-teman geografi gitu kan. Banyak ya, banyak yang menggunakan materi Grab ini gitu ya. Tentu saja ya, eh, aplikasinya yang penting yang tadi yang Bu Sukona jelasin di depan ya, di pendahuluan adalah mencari the shortest path ya, lintasan terpendek gitu. Itu kan hal yang kita udah sering lakukan ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen kemana kan pasti teman-teman pengen cari the shortest path gitu kan. The shortest path and the safety path. Jadi gimana nggak ketemu polisi lalu lintas gitu. Itu kan juga sebenarnya bagian dari teori Grab juga teman-teman kan gitu. Kemudian juga persoalan pedagang keliling atau traveling salesperson problem. Nah, itu pedagang keliling gimana tuh pedagang keliling bisa ketemu dengan klien-kliennya, konsumen-konsumennya yang
yang sering beli gitu kan. Nah, itu tahu nih kan. Ini tuh jangan jangan salah loh teman-teman tukang iya, safest pet betul, the shortest and safest pet betul. Ya kan? Ini jangan jangan dulu zaman saya masih muda ya. Sekarang aja nih udah setua ini juga saya cari nih mana pet yang bisa dilalui tanpa saya pakai helm gitu kan. Kadang kan malas bawa helm. Gitu kan teman-teman. Terus yang yang lampu merahnya itu nggak dijagain sama polisi. Ini nggak bener nih, jadi nggak bener ya direkam lagi ya. Ini kita kan kita ini ya aja ya cerita-cerita lucu-lucu ya. Terus terus kemudian teman-teman tukang tukang sayur itu tuh juga menerapkan aplikasi Grab loh ternyata. Dia itu mau lewat jalur mana, jam berapa, agar supaya terhubung dari ujung ke ujung, tapi laku dagangannya kan gitu. Wah, saya mau lewat ibu-ibu itu, ibu-ibu kalau itu saya berhenti di situ tuh dia suka manggil-manggilin temennya tuh, laku saya. Jam berapa saya lewat itu gitu kan. Nah, kan gitu. Pokoknya nanti abis dari ibu itu, saya putar ke situ tuh ke ibu itu ya kan sampai habis dagangannya kan gitu. Itu sebenarnya juga dia sudah menerapkan aplikasi Grab yang sederhana loh teman-teman. Tukang pos juga, tukang pos tuh juga tukang pos, tukang apa namanya? Tukang apa tuh? Paket. Nah, paket juga gimana? Dia tuh bisa nentukan rute dengan dia itu tidak lewat dua kali kan gitu. Bisa hemat bensin ya kan oh betul Mar. Kurir bener tukang paket tuh ya kan gimana caranya agar supaya nggak nggak balik lagi gitu jadi satu arah gitu kan nah itu nah kemudian yang paling penting juga nih yang keempat adalah Grab coloring nah Grab coloring itu nanti akan dijadikan template nih ya bagi apa namanya bisnis gitu ataupun juga siapapun ya. Oh, bahasanya nanti nih acuannya begini nih. Kita kalau mau jalan acuannya begini gitu. Ya kan luar biasa penting ya ini ya Grab ini ya. Setuju dong. Oke, nah sekarang kita lihat nih persoalan pedagang keliling. Diberikan sejumlah kota dan diketahui jarak antar kota. Tentukan terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi tepat satu kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan gitu. Ya kan? Besok nih kita mau lebaran kan? Lebaran nih. Puasa dulu, habis itu lebaran gitu kan. Kita mau pengen mudik kan nah kita mudik itu gimana caranya agar supaya mertua kita datengin adik kita juga dapet kan gitu kan itu kita sebenarnya udah menggunakan teori Grab sederhana nih mertua kita datengin dosen kita di kampung kita datengin ya gitu ya mantan kita enggak ya nah itu apa namanya kita harus udah pikirkan sistematis tuh pokoknya gimana supaya jam berapa nih kita ketemu dia gitu kita pastikan juga dia ada di tempat kan gitu. Nah, intinya seperti itu. Nah ini nih nggak usah lah ya udah. Hmm, nggak usah banyak nih pewarnaan Grab nah langsung aja deh yang ini nih yang penting nih pewarnaan Grab ya jadi Grab itu teman-teman atau peta yang teman-teman sering lihat ya peta itu pewarnaannya itu nggak sembarang gitu teman-teman ada ininya apa namanya ada klasifikasinya ada syarat-syarat tertentu gitu ya. Nah, di sini yang diwarna itu tentu saja simpul dan sisinya. Gitu ya. Nah, pewarnaan simpul itu memberi warna pada simpul-simpul graf sedemikian sehingga simpul yang bertetanggaan mempunyai warna yang berbeda. Gitu. Lihat. Nah, ini ya. Peta terdiri dari sejumlah wilayah. Wilayah dapat dinyatakan dalam kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara. Dan peta itu diwarnai sedemikian sehingga agar dua wilayah yang bertetanggaan itu memiliki warna yang berbeda. Tuh, teman-teman lihat tuh. Coba, ada nggak ya? Ada nggak negara? Ini peta dunia ya.
Ada nggak negara yang saling berdekatan memiliki warna yang sama, teman-teman? Tidak kan? Sedangkan ya, negara-negara di dunia itu banyak, ya kan? Tetapi warna itu terbatas kan, gitu. Nah ini, dan nggak semua warna itu dipakai kan? Nah, di peta itu nggak dipakai. Ya, ya kan, Bu, ini Bu, saya mau cari hijau botol gitu, hijau army gitu kan, hazel atau warna-warna apa gitu yang warna-warna jilbab kan ya semuanya. Ini warnanya ya cuma itu, berapa jenis warna doang. Tapi gimana caranya agar supaya warna ini tidak dimiliki, agar tempat-tempat atau negara-negara yang bertetanggaan itu tidak memiliki warna yang sama kan gitu. Nah, ini ada ininya, ada logiknya teman-teman. Dan ini udah nggak mungkin manual ya, pasti menggunakan suatu algoritma atau komputasi. Nah, menyatakan wilayah sebagai simpul dan batas antara dua wilayah bertetanggaan itu sebagai sisi ya. Mewarnai wilayah pada peta itu berarti kita mewarnai simpul pada graf yang berkoresponden. Nah, ini. Silakan teman-teman pelajari dan baca. Ini udah Ibu share ya, teman-teman. Nah, ini jadi nanti nanti kan kita di belakang belajar tentang algoritma ya. Ini teorinya dulu, teori grafnya dulu ya. Gimana agar supaya yang berdekatan itu tidak memiliki warna yang sama gitu ya. Nih, ada juga penjadwalan, teman-teman. Nah, ini juga bagian dari graf penjadwalan mata kuliah. Nah, tuh jadi biar dapat apa namanya? Biar pembagiannya itu bener gitu ya, dapat gitu. Nah, ini teori-teori graf juga dipakai, teman-teman. Sudah selesai. Ya, sudah dulu. Baik.